Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita semua di malam hari yang berbahagia ini bisa kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini, dalam rangka kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam sebuah kitab yang kemudian beliau beri nama dengan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ke-28 di dalam bab kesabaran. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kita sampaikan kepada keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, serta kepada pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah sidang salat maghrib menjelang isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa pertemuan yang lalu, ketika kita sudah memulai bab sabar ini, kita sudah menjelaskan bahwasannya sabar itu adalah menahan diri yang pertama di dalam ketaatan kepada Allah, yang kedua menahan diri dari maksiat kepada Allah, dan yang ketiga adalah menahan diri ketika ditimpa musibah ataupun ketika ujian datang kepada seorang hamba. Maka hadis ke-28 yang akan kita baca ini adalah sebuah hadis yang sedikit memberikan gambaran kepada kita, ya, bagaimana kita melakukan kesabaran yang masuk di dalam menahan diri ketika ditimpa musibah. Dan hadis yang ke-28 ini juga adalah sebuah contoh dari banyak cobaan, dari banyak ujian yang akan datang menimpa manusia, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Ya, kami akan uji kalian, atau kami pasti akan menguji kalian, ya, dengan sedikit ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan juga kekurangan jiwa dan buah-buahan.
wa basyiris sabirin, maka berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Maka hadis yang ke-28 ini dia masuk ke dalam salah satu jenis ujian Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, yaitu berkaitan dengan kurangnya jiwa, berkurangnya jiwa, atau lebih kita kenal dengan sebutan kematian. Ya. Saya kira ini juga cocok kita bahas di tengah-tengah musibah yang hari ini sedang melanda negeri kita, yang belum selesai, ya, bahkan sudah sejak setahun lebih, yaitu musibah pandemi corona, ya, wabah yang hari ini menyebar di seluruh penjuru negeri, bahkan sampai seluruh dunia, di mana hari ini, ya, tentunya rasa syukur kita, ya, akan lebih terasa ketika memang sebuah nikmat yang hari ini banyak dicari-cari, ya, oleh sebagian orang, bahkan orang rela untuk mengeluarkan hartanya demi mencari nikmat tersebut, tapi kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut dengan gratis, tanpa biaya apapun, dan tersedia dengan begitu banyak. Ya, apakah nikmat itu? Yaitu nikmat menghirup udara segar, nikmat menghirup oksigen, ya, yang membuat kita hari ini, ya, masih bisa berkegiatan seperti biasanya. Di tengah-tengah banyak saudara kita yang hari ini, ya, bahkan untuk menghirup oksigen pun mereka kesulitan, ya, sangat sulit mendapatkan oksigen. Kalaupun ada, harus bayar dengan biaya yang mahal, ya. Jadi tidak semua orang mampu untuk membeli oksigen tersebut, ya. Nah, ini sebenarnya satu nikmat yang harus kita syukuri, ya kan? Satu nikmat yang bahkan wajib, ya, wajib kita syukuri, ya, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu hari ini, ya kan? Bahkan hari ini kabarnya juga, ya, Arab Saudi sudah mengevakuasi kurang lebih sekitar 200 warga mereka dari Indonesia, setelah beberapa hari yang lalu sudah ada warning yang dikeluarkan dari pemerintah Arab Saudi untuk warga negara mereka yang ada di Indonesia untuk segera kembali ke negaranya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan untuk negeri ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus, ya, menjaga nikmat-nikmat yang tadi kita sebutkan, nikmat keamanan, nikmat keselamatan, juga nikmat kesehatan, ya. Itu yang paling penting bagi kita untuk kemudian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi kita sedikit menyinggung memang keadaan negara kita hari ini, ya, karena memang ada kaitannya dengan hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis mengenai kematian, ya. Hadis ke-28 ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, ya, beliau berkata, lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataghasyahu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abahu faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Ya, Anas bin Malik bercerita mengenai peristiwa, ya, salah satu momen wafatnya Nabi Muhammad SAW, ya, yang dicatat, ya, oleh Anas bin Malik, ya. Karena momen wafatnya Nabi Muhammad SAW itu banyak dicatat oleh sahabat-sahabat Nabi yang mereka ceritakan, ya kan, dan masing-masing mereka menceritakan sesuai dengan kabar yang mereka dapat,
ya dari ya misalnya ada dari Fatimah, ada dari Aisyah ya sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari sahabat-sahabat tersebut ya. Nah, salah satu momennya adalah seperti ini yang diceritakan oleh Anas bin Malik ya. Beliau menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW mendekati ajalnya, maka Nabi pun merasakan kesakitan ya, merasakan kesakitan ya. Faqalat Fatimah, hingga membuat Fatimah pun berkata, wa karba abahu ya, wahai ayahku, engkau merasakan sakit. Awalnya bisa jadi Fatimah pada saat itu ya tidak percaya dengan keadaan Nabi ya. Mungkin sebagian orang ada yang berpikir Nabi itu orang suci ya, Nabi itu mungkin bukan manusia, Nabi itu orangnya paling kuat ya, sehingga secara logika seharusnya Nabi itu ketika menghadapi kematian tidak akan merasakan kesakitan. Tapi justru sebaliknya, para ulama mengatakan Nabi itu adalah manusia biasa yang mana jika ia mendekati ajalnya ya, dan sudah masuk ke dalam sakratul maut, maka ia pun akan merasakan sakit yang sama yang dialami oleh manusia biasa. Faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaum ya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, wahai Fatimah, fahamilah bahwasanya tidak akan ada lagi kesakitan yang aku rasakan setelah sakit ini ya, setelah sakit yang terakhir kali ini ya. Jadi betul-betul memang Nabi Muhammad SAW pada saat itu merasakan sakit pada saat sakratul maut, dan itu diakui sendiri oleh Nabi karena beliau mengatakan laisa ala abika karbun, tidak akan ada kesakitan karbun ya, setelah sakit ini. Berarti sakit ini itu sakitnya menjelang sakratul maut, pada saat menghadapi kematian ya. Kemudian juga bisa kita ambil pelajaran bahwasannya ya, para ulama mengatakan Fatimah ketika bertanya ya, seolah-olah ia bertanya kepada Nabi, wahai ayahku, apakah engkau merasakan sakit? Seolah-olah pada saat itu Fatimah tidak percaya ya, dikarenakan apa? Dikarenakan kemungkinan besar karena kesedihannya melihat keadaan ayahnya ya, yang sedang kesakitan. Jadi Fatimah sedih sehingga terkadang kesedihan itu membuat seseorang berkata-kata hal-hal yang tidak terkontrol lagi oleh emosionalnya ya. Maka beliau pun, yang Fatimah pun mengatakan, wahai abi, engkau merasakan sakit, seolah-olah ia ingin menafikan bahwasanya seharusnya Nabi itu tidak sakit ya. Tapi itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi pada saat itu. Itu difahami oleh Nabi ya, itu biasa keluar dari manusia yang normal, yang merasakan kesedihan ketika melihat orang yang tercinta, melihat orang yang ia sayangi itu berada di dalam kesakitan ya. Itu bukan termasuk niyahah ya, artinya niyahah itu adalah emosi yang berlebihan yang dilarang di dalam Islam ketika orang mendapatkan musibah ya. Kenapa itu tidak termasuk? Karena Nabi SAW tidak menegur Fatimah pada saat itu ya, tidak menegur Fatimah dan membiarkan ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, malah kemudian Nabi menjawabnya ya. Nah, kemudian selanjutnya diceritakan lagi falamma mata ya, dan ketika Rasul SAW sudah wafat, qalat ya abtahu ajaba rabbahu doa'ahu ya abtahu man jannatul firdaus ma'wahu ya abtahu ila Jibril nan'ahu ya. Ini salah satu ungkapan kesedihan dari Fatimah yang kita sebutkan tadi ya. Terkadang orang ketika melihat orang yang paling dicintainya meninggal dunia atau merasakan kesakitan, ia akan merasa sedih dan kemudian keluar dari mulutnya kata-kata yang memang terkadang di luar kontrol
Ya, bahkan terkadang bisa kita katakan tidak masuk akal. Ya, dikarenakan mungkin pikirannya sudah kemana-mana kita bilang. Ya, sudah tidak tahu mau berpikir apa lagi, sudah bercampur aduk emosionalnya, antara marah mungkin karena orang yang dicintainya dicabut nyawanya, emosi, kemudian antara sedih juga, antara ingin berbuat sesuatu juga tidak bisa, ingin duduk tidak bisa, ingin berdiri tidak bisa. Ya, begitulah kira-kira yang dirasakan oleh anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah. Ya, apa kata Fatimah setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Ya abtahu ajaba rabban du'aahu. Wahai ayahku, Tuhanmu sudah menjawab apa yang engkau minta. Tuhanmu sudah menjawab doa kamu. Apa doanya Nabi? Ya abtahu man jannatul firdausi ma'wahu. Ya, wahai ayahku, surga Firdaus itu sudah dijanjikan oleh Allah untukmu sebagai tempat terakhirmu. Ya, itu kata Fatimah. Ya abatahu ila Jibrila nan'ahu. Wahai abi, kami akan mengabarkan kepada Jibril tentang kabar kematianmu. Ya, kalau yang kata-kata yang pertama tadi mungkin masih bisa kita cerna maksud daripada Fatimah. Ya, Allah sudah mengabulkan doa Nabi Muhammad, ya, yaitu agar Allah menempatkan Nabi ini di tempat yang terbaik di surganya, yaitu surga Firdaus. Ya, tapi kata yang ketiga, ya abatahu ila Jibrila nan'ahu, ya, wahai ayahku, ya, kami akan mengabarkan kepada Jibril mengenai kabar kematianmu. Ya, sepertinya ini sudah agak mengawang, ya, biasanya keluar dari orang yang seperti sudah kita katakan tadi, ya, berada di dalam kesedihan, ya, sehingga terkadang emosionalnya pun tidak terkontrol. Ya, bagaimana cara kita mengabarkan kepada Jibril mengenai kabar kematian Nabi? Kan sulit, padahal manusia pun, ya, artinya Fatimah sendiri pada saat itu tidak ada akses kepada malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril hanya memiliki akses kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kata para ulama, ya, maksud daripada Fatimah di sini adalah bahwasannya ini sebenarnya gambaran kepada kita bahwasannya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang turun kepada Nabi Muhammad, yang biasanya turun dibawa oleh Jibril, ya, maka dengan wafatnya Nabi itu akan berhenti. Ya, wahyu yang biasanya turun bersama Jibril bersamaan dengan wafatnya ayahnya Fatimah ini, maka berhentilah wahyu tersebut turun. Ya, artinya Fatimah juga mengingat keadaan ayahnya biasanya bersama Jibril, ya kan, yang terkadang jika ayahnya ini menghadapi satu hal yang membuat dia tidak mengetahui apa itu jawabannya, dia menunggu-nunggu jawaban dari Jibril, seolah-olah Jibril itulah, ya, menjadi pembawa kabar gembira kepada Muhammad SAW. Dan biasanya apabila sudah demikian, dalam keadaan mesralah mereka pun saling berkomunikasi antara Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Fatimah pada saat itu ketika menghadapi kematian ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, ia pun langsung teringat kepada Jibril yang biasanya memang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan ketika dikebumikan, falamma dufina, kita sambung hadisnya, falamma dufina qalat Fatimah alaihassalam, ya Anas atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi turab. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW akan dimakamkan, ya, Fatimah kembali berkata sebuah kata-kata yang seolah-olah kalau kita lihat seolah-olah Fatimah ini kurang menerima, ya, tidak menerima kematian Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi ulama menafikan itu semua.
ya. Itu adalah kesedihan yang biasa, ya, yang keluar dari seorang manusia. Ya, apa kata Fatimah kepada Anas? Ya, bahkan kata ulama kepada para sahabat yang pada saat itu hadir di dalam pemakaman Rasulullah SAW.